Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, saya Rizbun Arif. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Kontroversi pertemuan Gibran Rakabuming dengan 8 orang driver ojol hingga kini masih terus ramai diperbincangkan. Para netizen ini juga masih terus mengkulik-kulik ini siapa sih sesungguhnya para driver yang diundang oleh Gibran itu, benarkah mereka ini bukan driver atau driver jadi-jadian begitu. Dan apa sesungguhnya motivasi di balik pertemuan itu? Asosiasi Driver Ojol menyatakan pertemuan tersebut merupakan rekayasa, seperti dikatakan dia, dan memastikan yang hadir bukan anggota mereka. Demikian pula halnya dengan Serikat Pengemudi Ojol yang juga menyatakan clear itu bukan anggota mereka yang hadir. Namun ini mereka mengakui bahwa ada setidaknya 2 orang yang memang itu betul-betul pengemudi ojol, ya, karena mereka kenal katanya dengan orang ini, tapi bukan anggota dari Serikat Pengemudi Ojol. Sementara ini di netizen rame nih disebut salah satu driver yang hadir itu adalah seorang influencer yang selama ini dikenal sebagai buzzer dari Jokowi atau biasa disebut sebagai Ternak Mulyono. Nah, satu orang lagi ini juga fotonya menyebar luas ini. Kalau Anda buka banyak dimuat di Facebook, di Instagram dan sebagainya. Ini disandingkan dengan foto seorang pria yang tampilannya keren banget, yang mengenakan dasi, jas, dan ini tampangnya memang mirip seorang eksekutif di sebuah perusahaan seperti itu. Tapi sampai sekarang belum jelas siapa ini namanya. Pertemuan antara Gibran dengan 8 orang driver ojol dari 4 aplikasi itu, ada dari Gojek, Grab, Maxim, dan InDrive. Ini saya jujur baru lihat ini pertama kali InDrive itu ya. Itu berlangsung hari Ahad 31 Agustus. Dan ini harinya yang sama ya, ketika Pak Prabowo bertemu dengan para ketua umum partai. Yang waktu itu ada Ibu Megawati, ada Surya Paloh, dan ada ketua-ketua umum partai lah hadir pada waktu itu. Nah, orang kemudian waktu itu menyoroti juga, kenapa Gibran kok tidak hadir di dalam kegiatan pertemuan dengan ketua umum partai itu, karena biasanya kegiatan-kegiatan semacam ini hadir. Itu yang pertama. Yang kedua, kan ini Pak Prabowo harusnya melakukan kunjungan ke Cina, karena Pak Prabowo juga diundang untuk hadir di sana. Banyak tokoh-tokoh dunia yang hadir. Tapi ternyata yang diutus untuk ke Cina bukan Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden, tapi justru Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono. Ini juga banyak disoroti oleh para netizen. Nah, pertemuan antara Gibran dengan driver ojol itu diunggah di akun media sosial Sekretaris Wakil Presiden, Setwapres, sekretariat, bukan sekretaris ya. Nah, tampak dalam pertemuan itu mereka duduk melingkar bersama ini, dan Gibran juga di situ dalam meja bundar begitu, dan mereka tampak sedang berdialog, tapi kita nggak bisa dengar dialognya seperti apa. Ini kelihatannya modusnya selalu seperti itu Gibran ini. Dalam berbagai kesempatan saya perhatikan unggahan-unggahan di media, baik media resmi maupun media sosialnya Setwapres itu sangat jarang kita bisa mendengar apa sih yang diperbincangkan oleh Gibran itu. Karena kemudian ini suaranya nggak muncul, ya biasanya ditimpa dengan ilustrasi musik dan sebagainya. Seperti itu. Dialog-dialog Gibran jarang sekali kita yang dapat itu. Dan mungkin saya bisa menduga karena banyak sekali kemudian ketika dialog itu justru oleh netizen juga diolok-olok ketika Gibran itu melakukan dialog, karena dianggap dialognya itu nggak bermutu seperti itu. Mungkin soal untuk menghindari itu ya, lebih baik daripada di apa dinyinyiri oleh para netizen, ya udah nggak usah dimunculkan dialognya seperti apa. Barulah setelah pertemuan itu salah satu perwakilan driver, ini kalau lihat dari jaketnya dia pakai Gojek, jaket Gojek, memberikan penjelasan apa saja yang mereka bicarakan dengan Gibran. Ya Alhamdulillah justru tadi pertemuan dia lebih banyak kita yang meminta mengasih masukan kepada Pak Wapres, dan Alhamdulillah kita sefrekuensi ya untuk permasalahan yang saat ini sedang terjadi, dan juga kita minta kepada pihak pemerintah untuk lebih cepat untuk mengkondisikan kejadian-kejadian dan keadaan hari ini, karena terus terang dengan beberapa hari ini kami teman-teman ojek online terganggu dalam mata pencarian gitu. Jumlah penumpang menurun, rasa was-was dalam narik gitu kan. Karena mengingat beberapa eskalasi makin meningkat.
Dan kami juga sudah memberikan edukasi kepada para taruna di wilayah masing-masing untuk tidak ikut serta atau terpancing isu-isu provokatif mengenai unjuk rasa atau demo yang kemarin. Karena juga demo memang merupakan hak demokrasi yang dilindungi oleh undang-undang. Tapi jangan bersifat atau melakukan tindakan-tindakan anarkis seperti perusakan fasilitas umum dan penjarahan, itu memang tidak kami inginkan. Kami berusaha sebisa mungkin untuk meredam melalui teman-teman kami di wilayah kami masing-masing, gitu, dengan perwakilan teman-teman yang ada sekarang ini. Alhamdulillah beliau tadi menanggapi hal secara positif dan menjanjikan akan melakukan proses hukum kepada para pelaku insiden yang menimpa almarhum rekan kita Afan Kurniawan. Kemudian itu memang sahabat saya juga, ya kan. Alhamdulillah kami sangat menyambut positif. Kiranya hanya itulah yang bisa meredam kemarahan khususnya teman-teman ojek online. Penjelasan Pak driver itulah yang membuat kemudian netizen curiga, karena memang kalau kita simak tadi diksi kalimatnya itu dianggap sangat sophisticated dan nggak driver banget gitulah. Dia ngomongin soal eskalasi, soal macam lah kalimat-kalimatnya yang memang kelihatan dia sangat terdidik si Pak driver ini. Dan kemudian yang juga cukup mengejutkan, dia menggunakan istilah tadi ya, taruna. Itu banyak sekali yang disinggung itu, kenapa kok sebutan kepada driver lainnya nyebutnya taruna. Ini kan para driver nggak seperti itu yang banyak dicurigai gitu. Walaupun sebenarnya kita juga tahu loh, banyak sekali driver-driver ojol ini yang lulusan S1, bahkan belakangan ada yang lulusan S2 yang menjadi driver ojol nih. Ini sangat mereka jadi banyak juga yang terdidik. Tapi apakah Bapak itu tadi termasuk driver yang lulusan S1 bahkan lulusan S2, kita nggak tahu. Tapi netizen mencurigai gitu ya. Dan kan netizen itu bukan hanya mengulik soal diksi yang digunakan, tapi juga pertemuan tersebut ya. Karena jaketnya itu kelihatan baru semua gitu ya. Karena kalau mereka driver senior, harusnya kan yang diundang itu driver senior yang bisa mewakili kepentingan atau aspirasi dari para driver. Tapi justru yang datang ini semua pakai jaket baru gitu ya. Dan kalau lihat kalimatnya dari Pak driver tadi, justru kalimat ini seolah-olah dia nggak setuju dengan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para driver, termasuk juga pemakaman dari, ini kan banyak disinggung ya, pemakaman dari Afan Kurniawan itu. Mereka ini kalau kata driver-driver lain nggak hadir di situ, nggak terlihat wajahnya di situ. Tapi juga tadi kan mereka menyatakan bahwa sebenarnya kalau diartikan bahwa mereka merasa terganggu lah dengan aksi unjuk rasa itu, karena kemudian pendapatan mereka menurun. Kita bisa tafsirkan seperti itu. Nah ini kan bukan narasi seorang driver ya. Nah yang juga cukup mencolok itu adalah salah satu driver itu mengenakan sepatu yang sangat mahal. Ini biasa netizen mengulik-kulik ini dari Nike ini sepatunya, kayak boot gitu modelnya, tapi ini sneakers ya. Dan harganya di atas 2 juta gitu ya. Nggak mungkin lah terjangkau untuk seorang driver gitu ya. Saya kalau lihat ini kelihatannya ini siapa ya pria ini, kalau kita lihat dari dekat ini kelihatannya yang menggunakan jaket InDriver ya, InDrive bukan InDriver maksud saya, salah satu aplikasi tadi, karena warnanya agak hijau muda di situ ya. Nah kemudian ini netizen makin heboh nih ketika muncul penjelasan dari Asosiasi Driver Ojol ini. Ketua Asosiasi Driver Ojol Online yang namanya Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyebut bahwa driver ojol yang diundang Wakil Presiden Gibran Rakabuming itu tidak hadir saat polisi melindas Afan Kurniawan hingga tewas itu. Jadi maksudnya mungkin hadir, kemudian duka citanya, solidaritasnya, sampai pemakamannya, mungkin itu maksudnya ya, bukan pada saat dilindasnya. Dan Igun mengaku dia tidak mengenal muka-muka yang duduk bareng Gibran. Menurutnya sejumlah driver ojol yang mendampingi Afan saat tragedi justru tidak diundang. Mereka tidak pernah ada di lokasi. Kelompok ini tidak pernah ada di lokasi, atau orang-orang tersebut tidak pernah ada di lokasi, karena kami pada saat peristiwa itu terjadi, kami memang yang ada di lokasi sehingga dijalankan otopsi jenazah di RSCM sampai selesai. Kami terus mengawalnya, kata Igun. Ini saya baca di cnnindonesia.com. Igun menyebut bahwa Sekretariat Wakil Presiden melakukan kecerobohan dengan mengundang orang-orang yang tidak hadir dalam peristiwa. Dan Igun mengaku tidak paham apa maksud Sekretariat Wakil Presiden mengundang orang-orang itu.
Penjelasan yang sama juga disampaikan oleh Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI), memastikan pengemudi ojek online atau ojol yang bertemu dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming bukanlah anggota Serikat Pekerja tersebut. Ini penjelasan disampaikan oleh Ketua SPAI Lili Pujiati. Tapi, nah ini menarik ini, Lili menyatakan dia mengenal 2 dari sejumlah pengemudi itu, yakni yang mengenakan jaket Maxim. Ini berarti yang pakai jaket kuning ini, ada 2 orang nih, yang satu badannya besar, yang satu kecil nih. Yang driver Maxim itu saya tahu itu dia driver. Kalau yang lain saya nggak kenal, kata Lili. Ini saya bacanya di Tempo ini. Ini dan baru hari ini dia diwawancarai oleh Tempo. Bukan anggota SPAI. Kalau anggota kan punya kartu anggota. Terus yang kedua, kami kalau ada segala sesuatu kan harus koordinasi, baik itu mulai daerah sampai pusat. Nah, menurut Lili, pemerintah itu memang sering mengundang pengemudi ojol itu, tapi yang binaan aplikator dan itu tidak melalui serikat pekerja. Nah, karena itu dia mempertanyakan yang disampaikan para pengemudi binaan aplikator yang bertemu dengan Wapres tersebut memang benar-benar mewakili aspirasi para driver ojol. Ini yang beda ya, kalau binaan itu ya berarti sebenarnya mereka yang lebih dekat pada aplikator. Padahal kan dalam aksi sehari-hari bahkan mereka ini sering berunjuk rasa di kantor-kantor aplikator yang berkaitan dengan kebijakan dari aplikator, termasuk pemotongan-pemotongan ini tarif mereka dan sebagainya. Jadi sebenarnya antara aplikator dengan para pengemudi ini memang nggak pernah ketemu, tapi rupanya ada kelompok-kelompok pengemudi yang disebut sebagai binaan aplikator. Nah, pertanyaannya ini, bagaimana sih ceritanya para driver ojol itu kemudian kok bisa sampai bertemu dengan Gibran? Nah, kita mulai tahu dari sini. Ini dari penjelasannya Chief of Public Affairs Grab Indonesia, Tirza R. Munusami. Jadi menurut Tirza itu dialog itu inisiatif dari kantor Wakil Presiden yang ingin menyaring aspirasi langsung dari para mitra ojol. Kata dia memang hari Sabtunya, kan pertemuannya hari Ahadnya, yaitu kami dihubungi dari kantor Wakil Presiden meminta ada dialog antara Wakil Presiden dengan perwakilan mitra ojol dari semua aplikasi. Itu kata Tirza. Dan dia menjelaskan ada 4 aplikasi yang diundang untuk menyaring aspirasi dan mengadakan dialog dengan Gibran untuk tahu harapannya seperti apa dan bagaimana kondisi mitra driver di lapangan. Jadi kata dia tidak ada kualifikasi khusus yang ditetapkan untuk memilih perwakilan pengemudi Grab ya, dalam hal ini Grab dia, dalam pertemuan tersebut. Namun katanya Grab itu berusaha menghadirkan mitra yang aktif dan berani menyampaikan pandangan. Dari sini jelas ya, jadi mereka itu bukan diundang melalui serikat-serikat atau asosiasi dari para driver ojol. Ini mereka mewakili kepentingan aplikator. Jadi suara mereka lebih mewakili kepentingan dari aplikator ketimbang driver, ketimbang pekerja. Jadi makanya kok penjelasan tadi seperti itu yang disampaikan oleh driver tadi. Jadi mereka ini yang dikirim adalah driver yang tadinya disebut sebagai binaan dan sangat mungkin, ini saya menduga-duga ya, jaket yang dipakai itu baru diberilah oleh perusahaan. Ini didandani oleh perusahaan lah karena mau ketemu Pak Wapres. Kalau kemudian jaketnya itu lusuh, bau, itu kan itu pasti akan jadi pertanyaan Pak Wapres. Nah, itu jadi persoalan buat mereka. Sementara aspirasinya seperti saya sebutkan tadi jelas berbeda banget dengan kepentingan driver itu. Tapi bukan hanya soal jaket yang disoalkan tadi itu, mulai dari cara ngomong yang disoal netizen, kemudian juga ini soal sepatu yang tadi ya. Belakangan ini memang netizen itu mulai rame menampilkan 2 buah foto ini ya. Ini kelihatannya kalau lihat jaketnya dan sebagainya ini adalah driver in drive. Saya nggak tahu, sejauh ini belum diketahui siapa dia ini. Apakah benar ini orang yang sama atau kebetulan saja wajahnya mirip? Karena tadi kalau kita lihat walaupun yang satu pakai baju driver in drive yang ketika ketemu dengan Gibran, satu lagi dia tadi mengenakan jas, dasi dan lengkap yang saya sebut tadi seperti eksekutif sebuah perusahaan lah, eksekutif puncak di sebuah perusahaan. Kalau pekerja di perusahaan aja kan nggak pakai jas dan dasi seperti itu ya. Kita tidak tahu siapa namanya karena sampai sekarang di netizen juga belum mendapatkan namanya, tapi biasanya kayak gini cepat nanti akan muncul nama-nama semacam ini. Ketika rekaman ini saya belum mendapatkan informasi siapa namanya. Jadi kalau Anda merasa di foto itu dan itu bukan Anda bukan driver dari InDrive itu, speak up ya. Tolong Anda punya hak jawab ini untuk menyatakan bahwa Anda difitnah gitu ya, bukan Anda gitu. Kalau netizen kan bebas-bebas saja menampilkan, tapi saya mesti nyatakan bahwa ini foto ini udah menyebar luas di Instagram, juga di Facebook dan bahkan di WhatsApp group itu menyebar dengan cepat ya. Nah, kalau lihat jaketnya, kelihatannya ini orang yang sama yang saya sebut tadi, yang pakai sepatu Nike yang harganya di atas 2 juta tadi itu. Coba perhatikan ini foto yang diambil dari belakang dan yang disorot sepatunya.
Nah, ini kan kelihatannya orang itu yang dimaksud ya. Nah, satu lagi ada seorang pria pakai jaket Gojek yang disebut bernama Bahrun Najah oleh para netizen. Akun Egen Rasistia itu mencuit begini, Bahrun Najah memangnya dia perwakilan ojol. Dia Basar Mulyano bro, sampai emoticon tertawa dengan banyak sekali emoticonnya ini. Dan kemudian ada wajah seseorang yang memakai kacamata dilingkari, duduknya dekat dengan nggak terlalu jauh dari Gibran, dan kemudian dilingkari merah ini. Di berbagai medsos termasuk di thread ini rame banget ini soal orang yang disebut sebagai Bahru Najah ini, rame dibahas. Nah, saya coba menelusuri siapa sih Bahru Najah ini. Saya ketemu akun Instagram dan juga thread milik ini, nama lengkapnya Muhammad Bahru Najah. Dia memang benar ini dia buzzernya Jokowi dan Gibran ini. Dan dia sangat aktif di sini ya. Di Instagram maupun di thread dia mengunggah foto ini ketika dia misalnya bersama dengan Jokowi di rumahnya, ketemu Jokowi di Solo dan dia tampak duduk. Ini spesial kelihatannya, dia duduk di meja berhadapan dengan Jokowi. Ini kan meja ketika Jokowi menerima tamu-tamu penting termasuk Presiden Prabowo ya. Nah, ini baru aja itu ada foto di situ tuh. Gitu ya. Nah, dengan Gibran ini juga dia punya ada foto selfie berdua dan kemudian dia tulis begini nih. Tulisan dia atau status dia. Ubur-ubur ikan lele. Mas Gibran memang ganteng le, kata dia begitu. Sambil selfie berdua dia. Tapi saya kok melihat wajahnya apa? Saya perhatikan agak beda ya dengan yang dicurigai netizen. Ini yang paling mencolok adalah yang bertemu Gibran di Istana Wakil Presiden itu dia pakai kacamata. Sementara di medsosnya dia nggak pakai kacamata dan wajah, dan ini foto-fotonya juga kelihatan lebih muda sih Bahrun Najah ini. Tapi memang benar pria kelahiran Magelang ya 43 tahun lalu itu memang sering mengunggah konten ini bersama dengan keluarga Jokowi dan dukungannya juga Jokowi. Dia membela keluarga Jokowi ya. Ini. Jadi ya nggak salah kalau netizen mau memasukkan dalam kategori ternak Jokowi. Saya penasaran gitu ya, apakah ini benar ini dia kemudian menyamar menjadi sebagai driver ojol. Nah, ini yang saya belum pasti gitu ya. Tapi saya iseng-iseng ini nyoba mencari menanyakan ke Grok. Grok menjawabnya katanya iya benar. Ini adalah orang yang sama tapi di tempat yang berbeda. Ada dua foto yang artinya berbeda dengan yang terakhir. Tapi dia menjelaskan bahwa ini adalah orang yang bertemu dengan Gibran sebagai driver ojol. Grok cuma menjelaskan seperti itu. Tapi dia tidak memberikan kepastian. Dia membenarkan itu foto yang sama gitu ya. Saya nggak tahu kepastiannya seperti apa, tapi netizen meyakini itu adalah Bahru Najah. Sementara saya lihat agak beda gitu ya. Nah, tapi kembali ke soal Gibran ini ya, apa sih targetnya kalau dia kemudian menemui para driver ojol ini? Apa targetnya pencitraan gitu ya? Karena ini selain bertemu dengan para driver ojol ini kan ternyata ini juga diunggah nih di akun YouTube-nya dari Wakil Presiden, Sekretariat Wakil Presiden. Jadi ini ketika dia mengunjungi para korban ini, termasuk mungkin polisi juga dan juga warga masyarakat di Rumah Sakit Polri ya. Ini digabungkan kunjungan itu dengan kunjungan sebelumnya yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo berkunjung ke situ bertemu dengan polisi yang terluka, kemudian juga rakyat yang terluka, kemudian gantian Gibran rupanya. Gibran juga melakukan hal yang sama. Jadi dia tidak datang bersama dengan Pak Prabowo, tapi dia datang di situ dan juga diunggah di akun YouTube-nya Sekretariat Presiden. Jadi kalau semua ini targetnya pencitraan ini jadi berantakan. Saya kira kalau kita lihat sejak awal salahannya karena Sekretariat Wakil Presiden itu mencari atau ingin bertemunya dengan para ojol bukan langsung dengan asosiasi driver ojol, tapi mereka berkomunikasi dengan aplikator. Tapi mungkin bukan kesalahannya, mungkin disengaja ya, karena kalau ketemu dengan para driver ojol yang tergabung dari asosiasi ini bila galak-galak ini. Dan ini bisa backfire ini nanti kalau kemudian ketemu sama mereka. Nah, ini saya kira ini persoalan tim komunikasinya ya. Saya tidak tahu apakah mereka memang sengaja hanya berkomunikasi dengan aplikator dan menghindari asosiasi, atau mereka tidak tahu bahwa harusnya bertemu dengan asosiasi atau serikat driver, bukan ketemu dengan aplikator. Kalau aplikator ya pasti disiapkan yang baik-baik gitu ya. Kan ini kepentingannya berbeda antara aplikator dengan driver itu. Jadi sekali lagi ini kalau targetnya itu adalah pencitraan, ya pencitraannya diberantakan karena
justru netizen malah mencari-cari apa yang bisa dipersoalkan dari Gibran ini. Ini saya juga kadang-kadang kasihan juga ya. Tapi inilah kelihatannya citra yang sudah atau persepsi publik yang sudah terbentuk terhadap Jokowi dan keluarganya. Mereka selalu curiga bahwa kalau Jokowi itu pasti ngomongnya nggak bener lah gitu ya, karena sudah jadi pakem bahwa kalau dia ngomong A itu berarti dia B begitu ya, sen kiri belok kanan dan sebagainya. So jangan disalahkan publik kalau kemudian selalu mencari-cari apa yang janggal, apa yang salah dari Jokowi dan Gibran Rakabuming. Saya Subnu Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.